Halo, nama aku Adrianus Farel Dias Kasih, NIM 19H10044 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Di kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan Pak Greg pada pertemuan mata kuliah yang ke-12 Pendidikan Pancasila. Yang pertama, menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan supaya harmonis dan maju sejahtera bersama, yaitu hubungan antar makhluk sosial tidak hanya berkaitan dengan uang, dan masih sangat banyak orang yang mempunyai prinsip yang salah seperti banyak uang, hal apapun bisa dibereskan, siapa saja orangnya pasti akan membantu. Jika ada seseorang mempunyai prinsip seperti itu, maka bisa saja dia dipastikan akan jatuh miskin dan tidak mempunyai apapun lagi. Maka dia akan kehilangan nilai dalam dirinya karena dirinya hanya dinilai dengan uang dan materi saja. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa membangun hubungan baik dengan makhluk sosial lainnya, dengan orang lain, maka ada atau tiada materi, maka banyak orang membantu ketika ia mengalami kesulitan. Contoh untuk kita bisa melakukan hal baik, contohnya adalah belajar untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, belajar untuk menolong, mau mengerti, mau memberi pujian, mau memberi motivasi pada orang lain, bisa berbuat baik terhadap saudara dan keluarga, atau bisa terhadap teman-teman sekalian, atau komunikasi yang baik, kita bisa tolong menolong, bisa berbuat baik. Yang paling penting adalah kita tidak memicu konflik untuk memisahkan kita dari teman-teman kita. Lalu pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah saya setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Saya jelaskan terlebih dahulu. Kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan sistem persaingan dalam pasaran bebas. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, atau paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan. Bagi setiap orang, paham yang mementingkan hak perseorangan samping kepentingan masyarakat atau negara. Bisa jadi, individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Konsumerisme adalah suatu gerakan atau kebijakan untuk melindungi konsumen dengan menata metode dan standar kerja produsen, menjual, dan beriklan. Bisa jadi konsumerisme itu berupa paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Gaya hidup yang tidak hemat itu juga bisa. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Saya tidak setuju dengan semua pernyataan itu, karena kita sebagai manusia harus saling bersyukur terhadap apa yang sudah diberi, sehingga tidak menimbulkan rasa kesombongan diri. Karena setiap kebutuhan manusia itu berbeda, maka kita tidak bisa menyamakan kebutuhan itu. Maka kita harusnya bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima, sehingga gaya hidup juga tidak bisa disamaratakan dan menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Yang nomor 3, di masa krisis ekonomi, apakah saran ideologi Pancasila yang menurut saya agar sistem kesejahteraan bangsa kita membaik? Berikan contoh nyata. Saran ideologi Pancasila yang lebih baik adalah ketika masyarakat bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan masyarakat bangsa Indonesia bisa lebih teratur. Caranya, kita bisa lebih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sila pertama, kita bisa percaya pada Tuhan dan kita tidak memaksakan kehendak orang lain untuk menganut agama yang akan kita jalani atau suatu kepercayaan lain. Yang lainnya adalah kita bisa menghargai orang-orang yang sedang beribadah di sekitar kita.
cara berbeda. Misalnya kita sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa, kita tidak bisa memperlakukan orang Papua berbeda di sini karena hak dan kewajiban setiap orang itu sama. Bahkan meskipun kita berbeda dengan orang Papua dan orang Jawa adalah suatu keberagaman yang khas dari bangsa Indonesia. Itu pun harus dihormati. Nomor 3, sila yang ketiga maksud saya adalah kerja dalam gotong royong. Contohnya, kita bisa gotong royong dalam membangun rumah atau membersihkan selokan atau membersihkan kampung, atau kita bisa bersama-sama merias kampung untuk menjadi lebih cantik. Yang keempat, pencapaian keputusan dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah tersebut harus diambil dari akal budi dan hati nurani sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, keputusan dalam konsep new normal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harusnya memikirkan kepada orang-orang lain untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Contohnya, keputusan yang diambil secara musyawarah adalah sekolah yang dibuka itu tidak menjadi tahun ajaran baru 2020, melainkan kita akan masuk pada tahun 2021. Sila kelima, kita harus menghormati hak orang lain dengan tidak menggunakan kekuasaan sebagai kepentingan pribadi. Contohnya adalah korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada suatu kata yang salah atau tidak berkenan